Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini akan bermanfaat bagi kita semua dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Maras Kabe dan Kader Budi yang akan dipimpin oleh Mbak Ardia. Kepadanya kami persilakan. Menyanyi, tak diulang. Ya, pembukaannya aja. Ayo Bu, kita sama-sama belajar. Mana Mbak Ardia? Masuk. Masuk Bu, kami tunggu Bu. Nanti dia itu Bude, nengok apa-apa dari Bude Har. Paling pintu. Dari sini Bu, nggak kelihatan. Keluarga berencana, sudah waktunya. Janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya untuk hari depan nan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun raharja, rumah tangga tentram sentosa. Keluarga berencana, sudah waktunya. Janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya untuk hari depan nan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun raharja, rumah tangga tentram sentosa. Berjayalah kader gizi, Aku kader gizi sukarelawati, bakti pada pertiwi, ikut mencegah kematian bayi menuju Indonesia sehat. Ingatlah selalu programnya Posyandu, KB imunisasi, KIA dan gizi pencegahan diare. Berjayalah kader gizi. Aku kader gizi sukarelawati, bakti pada pertiwi, ikut mencegah kematian bayi menuju Indonesia sehat. Ingatlah selalu programnya Posyandu, KB imunisasi, KIA dan gizi pencegahan diare. Berjayalah kader gizi. silakan duduk kembali. Acara yang selanjutnya itu sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Mulyadi selaku Korlap KB Kecamatan Aramajunto. Padanya akan persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan kerja kita bidang desa di Desa Pondok Makmur dan Desa Sidomakmur. Yang saya hormati kawan-kawan kader Pos Sub KB, kader Posyandu, Desa Pondok Makmur, Desa Sidomakmur. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini masih diberikan kesempatan oleh dan waktu meskipun dalam keadaan di masa pandemi COVID-19 kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat.
Dan tidak lupa salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhir nanti kita mendapat syafaat beliau hendaknya. Amin. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah hadir pada kegiatan-kegiatan evaluasi dan pembinaan kader, baik kader IMP, kader agak susah. Kader posyandu. Enggak apa. Nah, jadi terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kita di sini sama-sama belajar, sama-sama mengevaluasi program-program yang disampaikan oleh pemerintah. Karena kami sebagai petugas yang ada di R Monjunto, baik ibu bidan ataupun kami sendiri sebagai PKB, itu perpanjangan tangannya adalah ibu-ibu semua. Jadi kader itu, pengertian kader itu orang atau badan yang yang memiliki tupoksi di dinas, tapi dipekerjakan atau diperbantukan untuk menyampaikan program-program di lapangan, di masyarakatnya seperti itu. Nah, jadi harapan kami kawan-kawan kader yang ada di sini, kita dalam kegiatan belajar, sama-sama belajar. Saya pun dalam kegiatan-kegiatan ini, saya pun masih belajar, masih banyak belepotan, maupun bicara maupun informasi yang saya sampaikan. Jadi kita di sini sama-sama belajar. Saya sudah sering sampaikan, kita tidak tahu apa dan menjadi apa kita ke depannya. Betul nggak Ibu-Ibu? Jadi harapan kita dengan belajar mengungkapkan, menyampaikan pendapat, belajar berbicara di depan umum, kita berharap jangan sampai kita untuk pembangunan yang kita, baik yang ada di desa kita, desa binaan kita, ataupun di wilayah kita bisa lebih leluasa dalam menyampaikannya dengan hal-hal atau keilmuan yang kita punya. Nah, jangan ngawur seperti itu. Jadi harapan kami dengan belajar ini, kita sama-sama mempelajari juga. Jangan seperti tadi ada kawan yang merasa tidak bisa. Nah, jadi sama-sama kita di sini evaluasi, sama-sama belajar, bukan untuk menilai siapa yang bagus, yang tidak, bukan. Nah, Bu Har sebagai senior itu nanti dengan ilmuwan beliau bisa kita serap seperti itu. Jadi pertemuan, tujuan kita berkumpul, bertemu, itu sharing, saling berbagi. Saya sebagai pembina, mungkin Bu Bidan sebagai pembina, itu juga mendapat ilmu dari Bu Har. Yang kemarin misalnya, yang saya pikir ini yang betul, tapi atas keilmuan Bu Har dengan apa yang dipelajari itu kita ditunjuk yang sebenar-benarnya begini, ketukan yang ini begini. Nah, jadi disinilah kita evaluasi apa yang perlu kita pelajari. Jadi harapan saya ke depannya tidak ada lagi yang menolak untuk baik menyampaikan, nanti ada penyampaian materi, baik itu pembawa lagu atau pembawa acara, itu biasa. Kita salah tidak masalah. Kalau yang jadi masalah itu tidak pernah mencoba tapi mengkritik. Nah, itu yang kurang bagus seperti itu. Jadi di sini intinya tetap kita sama-sama belajar. Intinya kita sama-sama belajar, jangan takut salah. Kedepannya kita baik di forum resmi di desa, kecamatan atau kabupaten pun, ibu-ibu yang hadir di sini hari ini, harapan saya bisa mengemukakan pendapat, saran atau hal-hal lainnya dengan cara yang lebih baik lagi. Atau kedepannya kita tidak tahu, nasib kita jadi apa kedepannya tidak tahu. Perempuan pun sudah bagus, baik di bidang politik, sosial, ekonomi, itu perempuan sudah bagus semua. Emansipasi kata
Kartini dulu. Jadi kita tidak perlu lagi ragu untuk mengemukakan, menyampaikan pendapat kita, berbicara di muka umum, itu tidak perlu lagi ragu dengan etika seperti itu. Misalnya seperti yang sekarang ini, untuk menyampaikan permasalahan politik, mohon ditinggalkan dulu, itu tidak bidang kita. Itu satu. Yang berikutnya masalah aib keluarga, nggak usah diumbar di medsos, cukup kita aja. Karena yang disampaikan, diumbarkan di medsos itu orang melek, suka, berarti intinya suka kita punya masalah. melakukan kegiatan salah. Jadi jangan berharap like itu bagus seperti itu. Like itu berarti mereka itu kepo juga berarti. Matilah situ berarti. Intinya seperti itu. Jadi pintar-pintarlah. Kalau motivasi kegiatan kita untuk melaksanakan seperti Mbak Tentri untuk dagang itu lebih bagus. Untuk memotivasi kawan-kawan lain untuk bisa juga seperti itu, atau nanam bunga itu lebih bagus pandangan. Jadi pandangan kita kan lebih bagus nengoknya. Ini permasalahan keluarga disampaikan di medsos itu seluruhnya nengok gitu. Jadi harapan seperti itu. Bukan yang di sini. Mungkin yang di tempat lain. Yang jauh di sana. Jadi manfaatkanlah medsos sesuai kapasitas kita, sesuai kemampuan kita. Pikir-pikir, baik itu permasalahan sosial di lingkungan, permasalahan pribadi, apalagi permasalahan pribadi, jangan diam. Terus untuk program kita, alhamdulillah kemarin kita waktu pelayanan, meski dalam masa COVID-19 ini kita pelayanan kemarin itu alhamdulillah kita mendapat sektor NKJP itu sebanyak 10 orang, sebenarnya 11, cuma di akhir-akhir acara itu jam 12 kawan-kawan bidan sudah melepas APD dan perlengkapan lain. Ada datang satu sektor, tapi alhamdulillah masih dibantu oleh Bu Erna, tidak menggunakan perda untuk pembiayaan berdasarkan perda, tapi dibantu oleh Bu Erna untuk pelayanan tetap dilakukan sesuai kegiatan TKDK. Jadi harapan saya ke depannya kawan-kawan tetap menyampaikan kepada masyarakat untuk meskipun dalam masa pandemi COVID-19 tetap menggunakan alat obat cara KB. Karena di masa-masa pandemi ini kita sebenarnya gini, kalau di saat melahirkan di masa pandemi ini untuk berobat di rumah sakit atau memeriksakan ke rumah sakit, kita mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan ya Bu, mungkin bisa dijelaskan nanti, karena penyebaran bukan hanya pandemi COVID ini, virus COVID ini bukan hanya di lingkungan kita, tapi di tempat lain kita berkunjung pun kita tetap menggunakan perlengkapan seperti masker, cuci tangan sesering mungkin, atau sudah kegiatan ini pun kita tidak tahu orang yang tanpa gejala, mungkin saya atau yang lainnya, kemungkinan. Jadi kita tetap menggunakan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi penyampaian yang disampaikan oleh Bapak Mulyadi, mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk menyambungkan yang selanjutnya yaitu penyuluhan dari Bidan Desa Pondok Mamut kepada Pak Tentri dan Ketua. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kayaknya udah pagi lagi ya. Selamat siang semuanya. Yang kami hormati Pak Mul selaku Korlantas
Sido Makmur serta para kader yang kami banggakan. Mungkin saya tidak memperpanjang mukadimah lagi karena udah di pembawa acara dan Pak Mul. Nanti saya langsung ke intinya saja. Untuk mengingatkan lagi, kita kan di Air Manjunto sudah cukup banyak yang terkena COVID. Jadi tak henti-hentinya kami dari tenaga kesehatan selalu menyampaikan tolong gunakan protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang pertama kita menggunakan masker, yang kedua kita mencuci tangan sesering mungkin, memakai sabun atau hand sanitizer kalau kita lagi berpergian. Kemudian yang ketiga menjaga jarak. Mungkin langsung ke ininya saja. Kami kemarin dapat tugas dari Puskesmas. Seperti tahun lalu, kuesioner SMD, survei mawas diri. Tahun lalu kan udah ada Bu ya? Iya. Semuanya kan. Cuman metode yang dipakai sekarang mungkin berbeda sama tahun lalu. Kalau tahun lalu kan hampir semua kader dikasih ya kan untuk ini kan tetangga-tetangga semua. Sekarang berbeda lagi karena memang diharapkan memang benar-benar turun ini. Jadi kami membuat tim dari Sido Makmur maupun Pondok Makmur. Sido Makmur ada 3 orang sama Mbak Meng. Di Sido Pondok Makmur juga 3 orang. Kebetulan yang nggak sibuk, yang kalau dari saya Mbak Rifa sama untuk yang di sana Mbak Nina, sama saya sendiri. Karena kami ada 6 kadus jadi 2 kadus seorang. Untuk Mbak Mei nanti mungkin Mbak Mei yang jelaskan. Sebelum ini membahas yang tentang kuesioner survei mawas diri, nggak dibagikan dulu Mbak Mei biar ngerti. Maksudnya ini yang diisi ini, yang diisi ini untuk ini, untuk diri masing-masing. Ini Mbak Esther Mbak buat nama. Dan tak apa ini aja udah tak buat nama. Yang Sido Makmur ya? Iya. Tapi yang ada itunya nggak tahu. Udah kemarin ya. Udah Jumi udah tak. Itu Mbak taruh di mana? Hah? Ada di situ. Karena ini sebenarnya kan dimintanya cepat kan dari orang puskesmas, makanya kami biar cepat kan bentuk ini tim sendiri yang 3 orang tadi biar langsung dikerjakan. Karena besok itu udah mau dikumpul tanggal 25 ini. Iya, langsung diisi. Maksudnya ini kan nama responden ini, yang respondennya Kita yang ibu-ibu wawancara. semua. Ya. Pulpen ada di apa? Ibu-ibu. Tanggal wawancara Kalau dibuat yang tanggal tidak ada sekarang. pulpen, Oh, yang nggak ada pena? ada. Ada nggak pena? Ini ada pena. Kamu isi ya? Di. Pak Muller yang jauh. Jauh Ada pena? Ada pena. DP. Yang apa? Lodang banyak masih lepas beli mubah. Udah deh. Ya udah kan? Udah. Enggak ada isinya, Bu. Oh, nggak ada isinya. Nama responden, terus ini nama kakak, umur, yang nomor 6 tuh langsung anggota keluarganya. Jadi nggak perlu lagi tulis nama kakaknya, jadi langsung nama istri, anak, atau mertua atau orang tua yang ada di ketemu kita. Anggota keluarga. Iya, dilengkapi. Iya. Kalau udah Ini tanggal wawancara sekarang. Iya. Oh, tanggal sekarang.
lewatkan saja. Yang B itu dilewatin aja kalau nggak punya balita ini. Kalau punya balita, isi. Kalau guru olahraga apa Pak Mur? Hah? Kalau sarjana olahraga itu apa Pak Mur? SOG S1 sarjana SPD aja S1. S1 iya SPD olahraga SPD aja SGO Sekolah olahraga, sekolah guru SG. olahraga. SGO kalau S1 nya SPD biasanya SPD aja gini nah, tersendiri enggak lagi kalau pendidikan semuanya SPD nah, tapi membidangi pas melamar aja orang Pak ya. Untuk yang ibu hamil poin C, jika ibu melahirkan mempunyai balita, maksudnya yang kelahiran di 2020, berarti dia termasuk hamil karena ibu hamilnya diisi. Poin yang C ibu hamilnya.